Dalam beberapa bulan terakhir, nama Veda semakin keras menggema di pedok internasional. Bukan sekadar karena kecepatannya, bukan pula karena keberuntungan, melainkan karena cara dia mengendalikan tekanan di lintasan, seolah dia sudah bertahun-tahun turun di level Grand Prix. Para analis, mantan pembalap, hingga manajer tim besar sepakat, wibawa Veda meningkat drastis. Saat pembalap lain seusianya masih berjuang mengatur ritme balapan, Veda justru tampil dengan karakter yang matang, tajam di tikungan, dingin saat duel, dan efisien dalam setiap lap. Ada sesuatu dari caranya mengeksekusi balapan yang memberi pesan tegas kepada kompetitor. Dia bukan bocah bertalenta, dia calon pembalap besar. Tidak banyak rider muda yang bisa tampil setenang ini. Dan ketika seorang remaja mampu membuat pedok dia memperhatikan setiap pergerakannya, itu pertanda satu hal, dunia balap sudah mulai memasukkan namanya dalam daftar masa depan yang harus diwaspadai. Tentu, semua pembalap muda ingin impresif, tapi Veda bukan hanya menarik perhatian, ia mengubah cara tim-tim besar menilai potensinya. Biasanya, pembalap muda hanya dinilai dari kecepatan puncak atau hasil podium. Namun Veda memberikan sesuatu yang jarang dimiliki rider setingkat Moto3 atau junior, konsistensi dalam tekanan berat. Ketika dia melakukan overtake, itu bukan sekedar manuver spontan, itu keputusan terukur, presisi, dan dilakukan di momen yang tepat. Inilah jenis kualitas yang dicari tim elit, karena mereka tidak mau mengambil resiko pembalap yang hanya cepat tapi mudah rapuh secara mental. Veda justru kebalikannya. Setiap balapan menunjukkan bahwa ia bukan hanya bertumbuh, tapi memaksa level kompetisi ikut naik. Ketika sebuah tim top mulai memasukkan nama seorang pembalap muda dalam radar jangka panjang, itu disebut sinyal merah. Dan hari ini, sinyal itu bernama Veda. Mentalitas adalah hal yang memisahkan pembalap biasa dari legenda. Dan di mata para analis internasional, Veda menunjukkan kualitas mental yang jarang, bahkan di level Moto2 atau MotoGP sekalipun. Ketika berada di posisi sulit, dia tidak panik. Ketika memimpin, dia tidak egois. Ketika sedang bertarung dalam rombongan padat, dia justru makin tajam. Ini adalah pola pikir yang dibangun bukan dari bakat, tapi dari intuisi kompetitif yang sudah tertanam sejak dini. Banyak pembalap punya kecepatan, tetapi tidak semua punya ketahanan mental untuk mengubah kecepatan itu menjadi kemenangan. Performa Veda menunjukkan bahwa dia siap memikul tekanan, sorotan, dan ekspektasi besar. Bukan hanya untuk menang di balapan, tapi untuk menjadi wajah baru motorsport ASEAN dan pemain masa depan di gelanggang dunia. Analisis telemetri dan gaya balap Veda mulai menjadi kajian serius. Beberapa pakar teknik menyebutkan bahwa Veda punya karakter agresif yang unik. Ia late braking tanpa kehilangan stabilitas dan corner exit-nya sangat bersih meski sedang duel. Ini membuatnya terlihat lebih dewasa dibanding rider selevelnya. Hal seperti ini tidak datang dari sekadar adaptasi. Ini bakat teknis yang jarang, sebuah insting mekanis yang dimiliki sedikit pembalap dunia seperti Marc Marquez atau Casey Stoner di usia muda. Ketika seorang rider bisa mempertahankan kecepatan tanpa membuang energi ban atau rem, itu disebut kemampuan elit. Veda mulai memperlihatkan kualitas itu, dan para analis menyadari, pembalap seperti ini bukan muncul setiap tahun, bahkan mungkin setiap generasi. Di lintasan, penghormatan itu tidak datang dari media, datang dari cara lawan memperlakukanmu. Dan semakin terlihat jelas bahwa lawan-lawannya mulai berhati-hati ketika berhadapan dengan Veda. Mereka sadar bahwa sedikit celah saja dapat ia eksekusi dengan cepat. Dan lebih menakutkan lagi, Veda tidak mudah terpancing emosi. Ia tetap fokus meski terpancing slipstream, ditekan dari sisi dalam, atau disenggol. Pembalap muda lain biasanya goyah, tetapi Veda tidak. Reputasi seperti ini membuat lawan memilih strategi defensif ketika melihat nomor motornya di belakang. Dalam dunia balap, ketika lawan mulai menghindari duel langsung, itu artinya satu hal. Veda telah naik kelas dalam hal wibawa dan posisi dominan secara mental.
Salah satu alasan kenapa wibawa Veda melingkat begitu cepat adalah kedisiplinannya yang hampir tidak masuk akal untuk ukuran pembalap muda. Di paddock, ia dikenal sebagai sosok yang tidak pernah setengah-setengah. Ketika pembalap lain masih bergurau atau menghabiskan waktu dengan hal yang kurang relevan, Veda memilih menganalisis data, berdiskusi dengan teknisi, atau mempelajari rekaman balapan sebelumnya. Pendekatannya sangat sistematis, seolah dia sudah bertahun-tahun bermain di level MotoGP. Dan ketika seorang rider muda menunjukkan pola kerja sedisiplin itu, semua orang di sekitar akan memperlakukannya dengan lebih serius. Kedisiplinan ini juga terlihat dari pola latihan fisik dan mentalnya. Ia tidak hanya fokus pada kecepatan, tetapi juga pada endurance, stabilitas, dan ketahanan fokus. Banyak pembalap muda punya bakat, tetapi tanpa disiplin, bakat hanya akan terlihat sesekali. Veda membuktikan hal sebaliknya. Ia tidak hanya mengejar hasil, ia mengejar standar. Dan ketika standar pribadi seorang pembalap lebih tinggi daripada tuntutan tim, itulah tanda bahwa ia siap untuk melangkah ke panggung. Bahwa ia punya kemampuan adaptasi yang sangat jarang dimiliki rider muda. Ketika lintasan berubah dari kering ke basah, ritme Veda tidak goyah. Ketika ban mulai kehilangan grip di pertengahan balapan, ia tidak kehilangan garis. Bahkan ketika motor tidak dalam kondisi ideal, ia tetap mampu menjaga pace yang kompetitif. Ini membuat para pengamat menyebutnya sebagai pembalap yang bisa bertahan dalam situasi apapun. Adaptasi cepat adalah kualitas mahal, terutama di level Moto2 dan MotoGP, di mana satu perubahan kecil pada setup bisa menentukan nasib balapan. Fakta bahwa Veda sudah menunjukkan kemampuan itu sejak dini menjadi alasan kenapa banyak yang percaya dia termasuk dalam generasi rider yang bisa mencapai puncak dunia. Adaptasi adalah fondasi dan Veda memilikinya. Di dunia balap, satu podium tidak cukup, satu kemenangan tidak cukup. Yang membangun reputasi adalah konsistensi. Dan inilah salah satu faktor paling kuat mengapa Veda mulai dianggap sebagai bagian dari masa depan pembalap besar dunia. Ia tidak hanya tampil hebat di satu balapan, ia stabil, terukur, dan terus memberikan hasil yang menunjukkan grafik tajam ke atas. Konsistensi inilah yang membuat tim-tim besar mulai mengamati pergerakannya. Setiap lap yang ia jalani terlihat seperti bagian dari rencana besar. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada manuver nekat tanpa perhitungan. Semua tampak seperti proses profesional yang sudah ia bentuk sejak jauh sebelum kamera mengarah kepadanya. Semakin konsisten seorang pembalap, semakin besar peluang ia dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Dan dalam kasus Veda, kredibilitasnya sudah melampaui sekadar pembalap junior. Ia terlihat seperti proyek jangka panjang yang siap dimatangkan untuk level elit. Tidak ada validasi yang lebih kuat bagi seorang pembalap muda selain pengakuan dari mereka yang sudah lama berada di dunia balap. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah mantan pembalap, analis senior, hingga beberapa manajer tim mulai memberikan komentar positif tentang potensi jangka panjang Veda. Mereka tidak hanya memuji kecepatannya, tetapi juga kematangannya. Pengakuan seperti ini tidak pernah muncul sembarangan. Dunia balap sangat ketat dan sangat selektif dalam memberikan pujian, apalagi kepada pembalap yang masih berada di tahap pengembangan. Namun Veda mendapatkannya. Setiap komentar positif dari figur senior ini menjadi lapisan tambahan yang memperkuat statusnya. Ia bukan lagi sekedar rider berbakat. Ia mulai dipandang sebagai investasi masa depan. Pengakuan dari orang yang tepat seringkali lebih kuat daripada 2 kemenangan sekaligus, dan Veda sedang mendapatkan itu secara konsisten. Poin terakhir ini adalah kesimpulan yang kini mulai disetujui banyak pihak dalam pedok internasional. Veda sudah berdiri di jalur yang tepat menuju golongan pembalap besar dunia. Semua indikatornya sudah terlihat, mentalitas matang, kecepatan stabil, adaptasi cepat, disiplin tinggi, pengakuan internasional, dan gaya balap yang terus berkembang. Ini bukan sekedar klaim fanbase, bukan pula narasi media lokal. Ini adalah pembacaan nyata dari orang-orang yang berpengalaman dalam menganalisis talenta global.
Ketika seorang pembalap muda memiliki paket lengkap seperti ini, dunia balap hanya menunggu satu hal, konsistensi dalam beberapa musim ke depan. Jika Veda menjaga ritme ini, bukan mustahil ia akan memasuki jenjang yang sama dengan para bintang besar seperti Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, atau bahkan generasi baru yang digadang-gadang sebagai pewaris MotoGP. Veda bukan hanya masa depan, dia bagian dari masa depan besar yang sedang dibentuk dunia balap modern.